dosa kita dan kita mau bertobat, maka dengarlah anugerah pengampunan yang dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian, sebagaimana terdapat dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan salam damai kita. Salam damai, salam damai. Salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Salam damai. Peace be with you. 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 Kelewat. Mari kita merespon anugerah Tuhan ini menyanyi bersama Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Tis done, the great transaction's done. I am my Lord's and He is mine. He drew me and I follow on, rejoice to own the call divine. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang mari kita berdiri. Kita akan mendengar semangat hidup baru sebagaimana yang dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian berdasarkan surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Yang akan kita baca secara bergantian. Saya memulai ayat 2, saudara-saudara ayat 3, demikian selanjutnya ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh
ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Sebab orang yang merendah hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang kali ini akan disampaikan lebih dulu oleh kaum perempuan. Kaum ibu, silakan.
Bapak Ibu dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita akan berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang sangat baik, kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu peduli dan selalu memperhatikan kehidupan kami. Di saat kami berjalan menurut kehendak kami, menurut keinginan kami yang mulai membuat kami menjauh dari Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau selalu menyatakan kehendak-Mu. Engkau menegur kami agar kami kembali kepada jalan yang benar. Di sanalah kami menemukan kepedulian Engkau akan hidup kami, betapa Engkau mengasihi kami, dan Engkau tidak mau membiarkan kami hidup untuk binasa. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan melalui pembacaan firman dan perenungan pada hari ini. Sehingga firman-Mu akan selalu menjadi pedoman. Dia menetap di dalam hati dan pikiran kami ketika kami akan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan kami benar-benar selalu menemukan berkat Tuhan yang mengiringi langkah hidup kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Bapak Ibu juga bisa ikuti melalui layar. Yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Untuk kita dapat memahami apa yang terjadi dengan konteks Yeremia pasal 17 ini, saya memulainya dengan sebuah ilustrasi sederhana begini. Saya mau tanya Mas Ulung dulu. Iya, Mas Ulung, Nanda sekarang usia berapa ya? 3,5 tahun. Oke, jadi begini. Kita yang punya anak tahu bahwa ketika anak masih sangat kecil, dari bayi, itu dia punya waktu yang berbeda dengan orang tua. Di saat kita harus melek, kita harus bangun, kita harus kerja, justru kadang mereka tidur. Tapi di saat kita tidur, waktu jam tidur kita justru di sana mereka bangun. Ya. Nah, bayangkan begini. Kita lihat Nanda dari kecil diurus oleh Mas Ulung dan juga mamanya Nanda. Saya mohon maaf, saya sedikit di Mbak Dian. Ya. Lalu mereka mengurus Nanda dengan sepenuh hati. Ketika malam Nanda bangun dan dia ingin bermain, saya nggak tahu bagaimana menentukannya. Apakah sweet berdua, siapa yang temenin Nanda malam ini? Yang kalah yang temenin, mungkin begitu ya. Nah, pada saat Nanda harus membutuhkan kehadiran orang tua, Mbak Dian dan Mas Ulung selalu ada. Di saat dia menangis, mau minta susu walaupun dia belum bisa bicara atau dia lapar, orang tua selalu sigap untuk memberikannya. Kapanpun itu dia minta. Dan bayangkan bahwa karena intensitas kedekatan antara Nanda dengan orang tua, Mas Ulung dan Mbak Dian, maka bayangkan begini, apabila satu waktu ketika dalam keramaian, Nanda merasa insecure, dia merasa takut, pasti dia akan lihat dan dia mencari. Tahu nggak siapa yang dia cari pasti? Kalau nggak papanya, mamanya. Tidak mungkin ketika dia ketakutan, ketika dia merasa bahwa mendapat ancaman, lalu dia cari siapa saja. Pasti dia mencari siapa yang dia kenal, yang dia tahu, yang dia rasa bahwa selama dia membutuhkan sesuatu, mereka selalu hadir. Dan itu biasanya orang tua. Saya ingat satu kejadian ketika di konsistori masih di ruangan sini. Mas Ulung ada, Nanda juga ada, Mbak Dian ada. Tapi ketika saya pakai ini, Nanda suka masuk di bawah sini. Pernah dia masuk, saya sampai bilang, besar mau jadi hamba Tuhan mungkin gitu ya. Tapi kenapa dia masih bisa, dia udah lihat saya besar, pakai baju putih begini, biasanya banyak yang takut, tapi dia nggak takut. Kenapa? Karena dia nggak merasa terancam. Kalau saya galak misalnya dan membuat dia terancam, pasti dia akan mencari mana papaku atau mana mamaku. Itu naluri. Tapi akan menjadi aneh apabila ketika Nanda merasa terancam, maka yang dia cari yang lain. Yang dia nggak pernah kenal, yang dia nggak pernah tahu bahwa dia disayang oleh orang itu dan dia cari ke sana. Itu akan menjadi aneh. Jangankan begitu Bapak Ibu, hari ini kita bersama, saya berterima kasih Bapak Ibu, kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan buat keluarga kami 20 tahun. Pada tanggal 12 Februari yang lalu. Kadang-kadang, maminya Joshua aja, karena biasanya kalau Joshua melek, maminya tuh yang lebih sigap. Dia bilang, katanya kalau saya tidur, kalau dibangunin, Joshua bangun. Saya cuma tapi lanjut. Dia yang selalu urus. Tapi ketika agak besar, kadang-kadang dia suka tanya, Joshua,
kamu lebih sayang papi apa mami? Kalau Joshua tak jawab papi, dia pasti agak, Joshua, do you know? Waktu kamu kecil, jam 2 malam kamu bangun, untuk mau minta makan, atau kamu pup, atau apapun itu, ketika kamu nangis, teriak sekencang-kencangnya, mami bangunin papi cuma, Tapi sekarang ketika kamu ditanya lebih sayang siapa, lebih sayang papi. Nah, itu dia kadang-kadang suka jealous. Betul. Dan tahukah saudara, dalam perjanjian lama, Allah sampaikan dalam Keluaran pasal 20, akulah Allah yang cemburu. Itulah mengapa di Yeremia pasal 17 ini terjadi sebuah pergumulan dan disampaikan kepada orang Israel, khususnya bangsa Yehuda. Dibilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Hai Israel, kamu tahu nggak? Ketika dulu kamu di Mesir, Bapak Ibu dengar baik kisah ini. Ketika dulu kamu di Mesir, kamu tidak bisa keluar dari cengkraman Mesir. Siapa yang membawa kamu keluar? Bukan dengan kekuatanmu. Engkau melihat lautku belah. Engkau selalu melihat tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tetapi ketika engkau sudah duduk di tanahmu, menikmati hasilnya, dalam waktu berjalan, ketika engkau dalam masalah, engkau bukan mencari aku. Dan yang paling bahaya adalah di zaman Yeremia. Bapak Ibu harus tahu, Yeremia ngomong ini yang kita baca tadi, 40 tahun sebelum Yehuda itu dijajah oleh Babel. Sebelum Yehuda itu diserang oleh Babel. Tuhan sudah ingatkan mereka, jangan andalkan manusia. Jangan andalkan manusia. Kenapa? Pada saat itu situasi politik yang terjadi, Asyur mulai melemah, Babel mulai semakin kuat, Mesir juga semakin kuat, maka bangsa Yehuda dia berpikir, oh secara politik kita harus bergabung dengan Mesir. Bayangkan ini. Padahal dulu Tuhan kasih keluar mereka dari Mesir. Saudara harus ingat ini sejarah. Kami harus bergabung dengan Mesir supaya kami aman. Mereka putar otak untuk mencari perlindungan pada manusia. Nah, bacaan kita bilang begini. Terkutuklah. Kata terkutuk itu bahasa aslinya arar. Arar itu artinya jijik. Bapak Ibu tahu jijik? Kalau orang Manado tahu sekali, sesek. Orang Manado bilang, sesek. Jijik. Kenapa? Tuhan bilang, engkau tidak tahu bahwa apa yang sudah aku perbuat padamu di depan matamu, nenek moyangmu menceritakan itu. Tetapi sekarang ketika engkau merasa terancam, engkau tidak mencari aku, tapi engkau mencari kekuatan pada manusia. Tuhan bilang, aku jijik. Artinya apa yang di sini Tuhan mau bilang? Tuhan sebenarnya sangat senang. Dengar baik ini Bapak Ibu. Tuhan sangat senang pada orang yang mencari Dia. Karena siapa yang mencari Dia, itu akan diberkati. Sehingga firman-Nya bilang di ayat 7, diberkatilah. Itulah yang dibilang bahasa aslinya baruch. Itu yang kita bilang setiap hari berkat. Itu yang saudara-saudara kita di Muslim bilang barokah. Itu baruk. Ini yang dibilang Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebenarnya kalau dalam terjemahan yang lama dan juga terjemahan terbaru, dia bilang diberkatilah orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan.
Artinya Tuhan senang kalau kita mencari Dia. Tolong ditaruh ayat 8. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ini gambaran yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau dikatakan, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan, hal ini disampaikan Tuhan, ya bayangkan, Bapak Ibu jangan bayangkan ini di Maryland atau di Virginia. Bapak Ibu harus bayangkan ini, Tuhan bilang seperti ini pada saat mereka hidup di tanah yang kering. Mereka hidup di zaman di mana musim panas lebih panjang daripada musim hujan. Tapi Tuhan bilang ini, kalau kamu mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, ini yang akan kamu alami. Bayangkan diberkati sampai nggak takut masa kekeringan. Nanti Bapak Ibu baca ya di rumah. Ingat saya bilang ini, Ulangan 28. Itu Tuhan sudah janji sama mereka. Dalam Ulangan 28 ayat 1-14, berkat mengiringi langkahmu. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tetap memelihara Tauratnya. Diberkati bakulmu, detil Tuhan kasih tahu di situ. Engkau keluar atau masuk dari rumah itu diberkati. Bayangkan. Dan yang menarik, ini yang tadi saya sudah sampaikan. Hal ini disampaikan Tuhan 40 tahun. Diperingatkan Tuhan 40 tahun sebelum Babel datang menyerang Yehuda. Artinya apa? Tuhan ingin bangsa Yehuda diberkati. Makanya Tuhan kasih tahu. Kamu pilih nih, ada terkutuk kalau mengandalkan manusia, tetapi diberkati kalau engkau mengandalkan Tuhan. Dan bayangkan, 40 tahun mereka diperingati itu. Disampaikan peringatan itu kepada mereka. Pada akhirnya keputusannya mereka lakukan apa? Siapa yang mereka andalkan? Manusia. Makanya Babel datang. Hancurkan Yerusalem. Hancurkan bait Allah. Perkakas-perkakas yang ada dalam bait Allah direbut. Dan orang Israel harus pergi ke Babel. Bukan Tuhan gak peringatkan. Tapi mereka tetap mengeraskan hati. Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu. Tidak mudah. Ini kalimat dalam Yeremia 17 gampang kita pahami. Tapi sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Orang Israel gagal ketika mereka mau melakukan itu. 40 tahun disampaikan. Sudah dikasih pilihannya. Mereka tinggal pilih. Mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Dan kenapa? Bapak Ibu ini kuncinya. Kenapa orang Israel sudah diperingatkan tapi tetap salah dalam memilih? Karena manusia selalu lebih percaya pada apa yang dia lihat. Saya ulangi. Manusia lebih percaya pada apa yang dia lihat. Yang mereka lihat saat itu, oh Mesir bisa bantu kami, tenang. Mereka bangun berhala untuk mereka sembah juga supaya mereka dapat pertolongan. Tetap mereka mengeraskan hati. Dan itu yang sering kita alami. Bahwa dalam berbagai persoalan hidup kita lebih sering mengandalkan apa yang kita lihat. Dan dari situ kita olah dalam pikiran dan perasaan. Dan akhirnya kita bisa salah dalam memutuskan. Dan kalau Tuhan bicara seperti ini, itu berarti ada persoalan besar manusia. Di mana manusia seringkali mengandalkan kekuatannya.
Kadang akal budi, ya, yang dimaksudkan Allah untuk menolong manusia mengambil keputusan sebaik-baiknya, justru sering membuat manusia mengandalkan dirinya sendiri. Saudara harus ingat bahwa pikiran kita dan perasaan kita itu adalah anugerah Allah. Jika kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, maka di sanalah kita pasti akan mengandalkan diri sendiri dan kekuatan manusia. Dan kita harus waspada terhadap hal ini. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan ada tipe manusia yang begitu mereka susah, baru mereka cari Tuhan. Tetapi ada juga tipe manusia yang justru ketika mereka dalam kesenangan, justru mereka lupa Tuhan. Saya ulangi ya. Ada orang-orang yang dalam kesusahan, maka mereka mencari Tuhan. Dan saya selalu bilang, kalau saudara dalam kesusahan pun mencari Tuhan, tadi saya bilang di awal, Tuhan senang kepada orang yang mencari Dia. Tapi ingat, ketika engkau susah engkau mencari Dia, jangan sampai ketika engkau senang, engkau malah melupakan Dia. Karena ada cerita gini nih. Ya, cerita. Ada seekor monyet, yakis. Monyet itu naik di atas pohon kelapa yang sangat tinggi. Dia menikmati kelapa yang ada di sana. Pada saat dia menikmati kelapa, ceritanya ada angin yang melihat ini monyet. Ayo kita kerjain ini monyet, katanya. Kita bikin, siapa angin mana yang bisa bikin monyet ini jatuh? Maka si angin Taufan bilang, saya duluan. Dan dia mulai tiup. Bapak Ibu, by the way, hati-hati ya. Hari ini weather bilang nanti banyak angin. Hati-hati ya. Nah, begitu angin kencang datang, dia tiup. Pohon kelapa mulai goyang. Si monyet dia makin kuat. Makin digoyang, dia nggak jatuh-jatuh. Angin Taufan bilang, kurang kamu. Nih, tornado. Datang tornado, dia putar. Gitu ya. Begitu dia sambar tuh pohon kelapa, karena pohon kelapa itu kuat. Dia putar. Monyet itu semakin kuat dia pegang. Dan begitu 1 menit lewat, monyet itu masih di atas pohon. Ya, angin yang ketiga ngoni semua salah. Kalau mau sejatuh dia, kenapa lihat kita? Angin ketiga itu angin sepoi. Dia tiup. Monyet punya ini. Monyet begini. Begitu dia tiup terus, pelan-pelan. Dia tiup pelan-pelan. Monyet semula tak tutup. Tas sono. Nggak lama dia lepas. Jatuh. Taplaka dia. Bapak Ibu, kenyamanan lebih gampang untuk membuat orang jatuh. Kenapa Israel sudah diperingatkan 40 tahun? Ketika mereka pikir, kita gabung Mesir. Begitu mereka gabung dengan Mesir, mereka rasa nyaman. Padahal Tuhan udah bilang, jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Maka di akhir renungan ini saya mau bilang begini kepada kita. Ya, ini udah bagus nih, ditampilin di ayat yang ke-9 ke-10 ini. Betapa liciknya hati, 9. Tapi mari balik ke ayat 8. Lihat ya, orang yang mengandalkan Tuhan, itu begini. Bapak Ibu cerna baik-baik ya, ini terakhir saya mau sampaikan dalam khotbah ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pada saat itu Yehuda hanya ada satu sungai, yaitu sungai Yordan. Ini kalimat yang paling penting buat saya di sini. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Merambatkan. Itu kata aktif, bukan dirambatkan. Bapak Ibu ngerti maksud
tepi batang air. Jadi begini, kalau saya ditanam di sini, misalnya saya pohon, ini sungai, air, maka saya harus merambatkan akar saya ke sumber yang benar. Itu yang buat saya hidup. Kalau saya biar ditanam di tepi air, airnya di sini, tapi saya memilih merambatkan akar saya ke sana, biar ditanam di tepi air, lama-lama apa? Mati. Apa yang mau dibilang di sini? Jangan salah ketika merambatkan akar. Akar itu di dalam, dia nggak kelihatan. Tetapi dia mau merambatkan kemana, itu penting. Di perjanjian baru Yesus bilang, akulah air kehidupan. Bahkan firman katakan, kita ini seperti rusa yang merindukan air sungaimu. Maka kalau kita ditanam di tepi aliran air, jangan salah untuk merambatkan akarmu. Kalau engkau salah merambatkan akarmu, tidak dapat sumber kehidupan di situ, maka lama-lama engkau akan mati. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Apakah persoalan berat yang saudara hadapi? Atau kenyamanan dan keamanan yang sedang saudara alami? Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena aneh rasanya jika pohon ditanam di tepi air, ketika dia mulai bertumbuh, dia mulai sombong, tidak mau merambatkan akarnya lagi ke air. Tapi dia justru mencari di tempat lain. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempercayakan hidup pada Allah. Dalam pengenalan yang benar. Jika kita memiliki kedekatan yang intim dengan Allah, maka dalam keadaan apapun, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, selalu terdapat Allah. Kita selalu ingat Allah. Ketika saya sakit pun, saya mau minum obat. Saya bukan bilang saudara kalau sakit jangan minum obat. No. Tapi ketika saudara sakit pun, saudara mau minum obat, jangan pernah lupa bahwa ada Allah yang bisa saya percayakan. Saya nggak percayakan diri seutuhnya pada obat ini. Tapi saya percayakan diri saya kepada Allah yang menciptakan saya. Dan saya minum obat ini dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Maka saya mengharapkan saya mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Itu bedanya. Minum obat boleh. Tapi saudara tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tetap ada dalam hati saudara. Tuhan tetap ada dalam pikiran saudara. Dalam apapun yang saudara alami. Karena yakinlah bahwa dalam susah maupun senang, jika Allah selalu ada dalam diri kita, maka Allah lah yang akan menuntun kita, melindungi kita, menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Musim kering boleh datang, tetapi itu tidak akan membuat kita takut. Karena Tuhan tetap ada di dekat saya, dan saya selalu merambatkan akar saya kepada Sang Sumber kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita merespon dengan menyanyi Kidung Jemaat 369. Yesus ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Bahkan bagi kami yang dekat dengan Engkau, teguran yang keras yang Engkau nyatakan bagi kami pun itu adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Sama ketika Engkau memakai Nabi Yeremia, menegur umat Yehuda, agar mereka tidak salah dalam memilih ketika mereka masuk dalam situasi hidup yang sulit ataupun senang. Bahwa mereka harus terus mempercayakan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan di sanalah mereka akan menemukan berkat Tuhan selalu. Maka Tuhan mampukan kami, untuk kami selalu mendekatkan diri kepadamu. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mau merambatkan akar dalam kehidupan kami ini kepada Engkau, Sang Sumber kehidupan. Sehingga musim apapun yang kami alami, baik musim kekeringan ketika pergumulan-pergumulan berat melanda hidup kami, kami tidak akan takut karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan. Dan juga ketika musim hujan, ketika segala sesuatu aman, segala sesuatu nyaman dalam hidup ini, kami pun tidak akan sombong dan melupakan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk kami memiliki relasi yang mendalam dengan Engkau. Sehingga dalam pikiran kami, dalam hati kami selalu yakin Tuhan ada. Tuhan beserta, dan Tuhan menolong kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Di masa-masa sulit ini Tuhan, yang mereka harus hadapi, kami berdoa pertolongan Tuhan datang bagi mereka. Tuhan berkati Pak Buce Tahalele, Pak Roli Sakul, Ibu Basio Enggelan, Ibu Betty Lapian, Bapak Richard Monteverde, Bapak Reksi Tandayu, Ibu Alma Utoyo, Bapak Pendeta Tony Thanos, Yoke Jones, Ibu Sylvia Enggelan, Bapak Roy Jones, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai, dan juga Ibu Nora Angku. Tuhan menjamah mereka. Tuhan memberikan kekuatan iman dalam kelemahan mereka. Walaupun mereka menjalani masa-masa pengobatan, tetapi mereka tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan mereka menemukan kekuatan yang baru dari Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang bergumul dalam kehidupan mereka. Dengan harapan-harapan yang mereka naikkan kepada Tuhan.
Kami mohon Tuhan juga hadir dan menolong mereka. Biarlah dalam pergumulan yang mereka hadapi, mereka tetap mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan manusia atau kemampuan diri sendiri. Kami berdoa bagi keluarga Rudi Simorangkir, bagi keluarga Michael Nababan, dalam apa yang menjadi harapan mereka kepada Tuhan. Kami yakin pengharapan di dalam Tuhan membuat mereka selalu mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi Ibu Tata dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Engkau tahu persoalan kehidupannya. Dan kami yakin Tuhan mengasihinya. Roh Kudus menuntunnya agar ia selalu mengandalkan Tuhan. Dan dalam pergumulannya ia menemukan jawaban yang terbaik di dalam Tuhan, yang sangat mengasihinya. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersyukur, karena Tuhan menyatakan berkat dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama Saudara Ray Thanos yang Tuhan tambahkan usianya dalam minggu yang sudah berjalan ini. Tuhan berkati Ray bagi hidup dan masa depannya. Rancangan yang terbaik dari Tuhan boleh jadi atas kehidupannya. Begitu juga Ibu Tata yang bersama dengan kami. Kami juga doakan atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan pada tanggal 11 Februari yang lalu. Tuhan berkati, walaupun dalam pergumulan dan perjuangan kehidupan yang harus ia hadapi, tetapi kami yakin bahwa rahmat Tuhan selalu baru baginya setiap pagi. Dan ia boleh dapat selalu kekuatan yang baru dan rancangan Tuhan yang terbaik boleh jadi atas hidupnya. Begitu juga hamba bersama keluarga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sepanjang 20 tahun kehidupan pernikahan kami. Ya Tuhan, karena rahmat-Mu lah, maka kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan atas kehidupan rumah tangga ini. Dan Tuhan berkati, baik hamba, istri hamba maupun anak kami Joshua. Rancangan Tuhan lah yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan ibadah, baik majelis yang bertugas, usher, pianis, translator, dan tim IT. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah berkat Tuhan juga mengiringi langkah kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan mendengar setiap harap doa mereka dan Tuhan menjawab seturut kehendak-Mu yang terbaik. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan berkati, Tuhan juga selalu mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita sorgawi dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Baik sebagai orang tua, suami, istri, atau sebagai anak-anak di dalam masa muda, kami akan terus belajar mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta dan pemegang masa depan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Ampunilah dosa dan salah kami. Dan doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh kaum pria. Kami persembahkan untuk keluarga pendeta yang melahirkan.
verse ini. Semoga terhibur. Jemaat Tuhan, sambil kita menantikan kehadirannya,
Dalam pengharapan penuh, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab, Amsal 3 ayat 9 dan sampai dengan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan lagu persembahan, nyanyikanlah Kidung Baru 133, syukur padamu ya Allah. Mari kita menyanyikan lagi ayat yang pertama. Ya Allah Tuhan kami, kasih-Mu begitu besar atas kami. Penyertaan dan pemeliharaanmu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah hidup kami. Saat kami memberikan persembahan ini, kami menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mempersilahkan Bapak Errol Tandayun untuk memberikan satu buah pujian. Shalom, selamat hari Minggu. Sekali lagi lagu ini di request dari minggu lalu untuk membawakan lagu
I love you Lord. Tentu lagu ini juga ditujukan kepada pendeta yang beranniversary tanggal 12. Ya, tanggal 12. Bapak yang tadi sudah membawakan pujian yang begitu indah demi kemuliaan Tuhan. Warta jemaat pada sore hari ini, Majelis dan Jemaat GK mengucapkan
banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Terima kasih. Juga kepada pianis kita sore hari ini, Bapak Ulum Tanoto yang telah melayani kita pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Ulum dan keluarga. Juga untuk para pelayan-pelayan kita, Saudara Yeli sebagai translator. Terima kasih Saudara. Dan juga tim IT kita, Joshua Simbolon dan Ruben Tandayus dan Joshua KH. Terima kasih atas pelayanan, Tuhan memberkati. Dengan Bapak Chandra sebagai usher kita pada sore hari ini, Tuhan memberkati Pak Chandra. Juga semua yang sudah hadir pada sore hari ini, terima kasih untuk kehadiran. Selamat datang Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Ibu temannya Ibu Nur, siapa namanya? Bu Tata ya? Iya, Ibu Tata. Ibu Tata yang tadi didoakan, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada minggu-minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat HUT dan hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini. Saudara Rey Thanos yang berulang tahun pada 11 Februari dan juga hari ulang tahun perkawinan pernikahan keluarga KH Panjaitan tanggal 12 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat. Apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau konseling, harap menghubungi majelis jemaat atau pendeta, Pak Pendeta SMKH. Demikian warta jemaat pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, Yeremia menyampaikan berita agar orang Israel memilih untuk diberkati Tuhan, tetapi mereka salah dalam memilih. Dan Bapak Ibu tahu, Yeremia menjadi nabi yang sangat meratap. Dia sampai menangis karena dia melihat bahwa orang Yehuda salah dalam memilih. Tetapi ada hal yang begitu luar biasa dinyatakan Yeremia dalam ratapannya. Saya boleh minta tolong, ini Bapak Ibu penting sebelum kita pulang, ratapan 3 ayat 21. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini ratapan, kitab ratapan itu, Bapak Ibu tahu ya ada lagu Ratapan Anak Tiri. Film. Film Ratapan Anak Tiri. Itu artinya orang yang sedang dalam patah hati yang sangat dalam. Gitu ya. Ratapan 3 dimulai di ayat 21. Ini 21. Sebentar ya, kita lihat. Ya, Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Ya. Tetapi hal ini yang kuperhatikan, ketika dia menyampaikan berita kepada Yehuda, dia tahu apa yang harus dia pilih bagi Yeremia. Hal ini yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Kita baca ayat 22 sama-sama. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Terus, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Balik sebelumnya, Bapak Ibu tahu apa arti rahmat? Yang tidak pernah habis. Rahmat itu adalah
ketika kekuatan kita sudah habis, kita sudah sampai di titik putus asa. Dan di sana Tuhan nyatakan pertolongannya. Itu rahmat. Orang Israel, 70 tahun mereka sudah nggak tahu mau buat apa. Dan rahmat Tuhan datang. Tuhan pakai raja lain untuk menyelamatkan mereka. Dan yakinlah, Bapak Ibu akan pulang. Akan berjumpa dengan 1001 persoalan. Amini hal ini. Yeremia juga berkata, rahmat Tuhan tidak akan pernah habis bagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan selalu baru setiap pagi. Persoalan boleh datang besok pagi. Tapi saya yakin, kalau Tuhan ada di pikiran, di perasaan, rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Amin, saudara. Saya undang mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu pengutusan kita. Sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
The Lord turn his face toward you and give you peace. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle, if thou art by my side. Oh, saya belum masuk ini. Nor wander from